Bapak butuh yang ke ini. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Ini. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian sebelum saya memulai acara ini. Mikrofonnya boleh di-off-kan dulu, nanti ketika sesi pertanyaan baru di-on-kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi Bapak Ibu serta calon peserta didik SMP YPS Simpale. Alhamdulillah. Pak Guru. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan sosialisasi PPDB Untuk SMP. TV di bawah semua. Masuk foto dua lembar. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Oh, ada di bawah. Ada di Ibu? Ya, jelas terdengar. Jelas Bu. Baik, perkenalkan saya Wiwi Purwita. Anak-anak biasa memanggil saya Ibu Wiwi. Hari ini saya akan memandu jalannya kegiatan. Turut hadir dalam room meet ini juga Bapak Ibu Manajemen SMP YPS Sekum YPS dan Panitia PPDB Sekum serta Panitia PPDB Unit SMP. Sebelum kita melangkah ke agenda pertama, terlebih dahulu kita akan berdoa. Doanya akan dipimpin atau dipandu oleh Ustaz Ibnu. Kepada Ustaz Ibnu Hajar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari semuanya, Om Swastiastu. Yaitu Bapak posisi yang Ibu, lama. sebelum kita melanjutkan acara sosialisasi pada pagi hari ini, sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita semuanya, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan ini berjalan lancar dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan kami pada pagi hari ini memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan sekalian alam. Pagi hari ini kami berkumpul dalam room meeting ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi penerimaan peserta didik baru SMP yang membuka untuk lowongan kerja itu dari Indra Pratama. Oleh karena itu ya Allah, berkahilah acara kami pada pagi hari ini, ridhoilah kegiatan kami pada pagi hari ini, dan berikanlah kami kemudahan untuk melalui dan melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Allahumma ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami pemahaman yang baik sehingga apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini kami bisa memahaminya dengan baik dan kami bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami dan para pemimpin kami. Janganlah Engkau menjadikan dosa ini sebagai penghalang buat kami untuk meraih ridho-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, satukanlah hati-hati kami ya Allah, tautkanlah hati-hati kami dalam rangka cinta dan mencintai-Mu ya Rabb. Jadikanlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi ladang amal buat kami semuanya kepadamu ya Allah. Untuk anak-anak kami yang kami cintai. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Penerima doa, kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, bimbing kami untuk senantiasa berzikir, mengingat kepadamu. Bimbing kami untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Bimbing kami ya Allah untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma ya Rabb, kabulkanlah doa dan permohonan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ibnu yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melangkah ke agenda pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP YPS Singkole. Kepada Bapak Mahmudin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatannya. Bapak Ibu, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih kepada semua Bapak Ibu yang hadir dalam meeting room pada pagi hari ini untuk mengikuti sosialisasi PPDB SMP YPS tahun ajaran 2024-2025. Bapak Ibu sekalian, sosialisasi ini kita lakukan secara online agar aksesnya dari para orang tua bisa lebih mudah dan tanpa mengganggu secara berarti aktivitas harian bagi para orang tua. Oleh karena itu kami sangat berharap sebetulnya pada pagi hari ini semua orang tua siswa di SD Lawewu maupun SD Singkole bisa hadir semua di dalam sosialisasi ini. Tapi saya melihat di meeting room ini daftar peserta baru sekitar 130-an orang yang bergabung. Semoga saja di dalam proses sosialisasi ini mereka semua bisa bergabung sehingga bisa mendapatkan informasi yang jelas dari panitia sehingga proses pendaftaran itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ada beberapa concern dari panitia yang menjadi catatan temuan pada pelaksanaan PPDB beberapa tahun terakhir ini yang berulang sehingga perlu menjadi perhatian dari kita semua selaku orang tua. Oleh karena SD ketika mendaftar sebagai calon peserta didik di SMP itu umumnya masih didaftarkan oleh orang tua, sehingga perhatian sosialisasi kita ini kepada orang tua. Sedangkan untuk siswa SMP, siswa kami yang kelas 9 yang akan mendaftar di SMA nanti itu kami mengikutkan bersama dengan orang tua, sehingga sosialisasinya di samping orang tua juga kami ikutkan siswa mengikuti sosialisasi ini langsung dari sekolah untuk PPDB SMA. Harapannya adalah bahwa kebutuhan dokumen yang kita perlukan di dalam proses PPDB ini bisa disiapkan dengan baik dokumennya, sehingga proses verifikasinya bisa berjalan lancar. Jika ada kendala, maka kita pun sudah menyiapkan tim untuk memberikan pendampingan, kontak person yang bisa dihubungi via WA maupun bisa janjian ketemu secara individu kalau ada kesepakatan, asalkan itu ada kesiapan dari pihak yang bersangkutan ya. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, masa pendaftaran kita ini akan punya rentang waktu yang panjang. Dalam rencana kita akan buka tanggal 5 sampai dengan tanggal 26, sehingga proses pendaftaran itu akan dilakukan selama masa libur Lebaran, dan kita tambahkan 1 pekan lagi setelah masa liburan selesai ya, sehingga Bapak Ibu orang tua semua masih bisa menyiapkan. Tapi kami berharap bahwa dokumen itu bisa disiapkan lebih awal, sehingga pendaftarannya bisa lebih awal diproses, disubmit ke website yang kita sudah siapkan. Sehingga Bapak Ibu jika ada problem pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, panitia bisa segera mengkonfirmasi tanpa harus menunggu proses verifikasi atau selesai masa pendaftaran.
Ya, kami berharap ini semua bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu semua bisa membantu memfasilitasi anak-anak kita untuk mendaftar, dan tentu harapan kami adalah semoga bisa diterima di SMP YPS, dan kami berterima kasih atas animonya, antusiasnya untuk mendaftarkan anak-anak kita bersekolah di SMP YPS. Sama seperti saya dan Ustadz Ibnu melakukan sosialisasi, tapi juga sekaligus sebagai peserta sosialisasi dari wali kelas. Karena anak saya dan anaknya Ustadz Ibnu saat ini juga duduk di kelas 6 SD. Jadi terima kasih atas perhatian, terima kasih kepada Bu Wiwi, Pak Fadli Herman yang telah menyiapkan materi sosialisasi, mudah-mudahan bisa dicermati dengan baik oleh Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan kepada panitia, dan jika ada panitia yang tidak mampu dijawab maka itu akan kami sampaikan nanti setelah sesi sosialisasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudin atas sambutannya. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi sosialisasi PPDB SMP YPS Singkole yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia PPDB SMP YPS Singkole, Bapak Fadli Herman. Dengan hormat Bapak Fadli, kami persilahkan. Ya, tes. Baik, terima kasih moderator kita, Ibu Wiwi, MC kita. Terima kasih Bapak Mahmudin, Kepala Sekolah SMP YPS Singkole atas sambutannya. Bapak dan Ibu, selamat datang di acara sosial penerimaan peserta didik baru SMP YPS Singkole tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa berjumpa secara virtual melalui meeting room ini. Sebelum kita memulai pemaparan, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang kami hormati para manajemen sekolah umum Yayasan Pendidikan. Saya lihat sudah hadir Bapak Ida Bagus Darmatika selaku koordinator SDP. Selamat bergabung Pak. Kemudian Kepala Sekolah SD PS Lawewu Bapak Beni, Kepala Sekolah SD EPS Singkole Bapak Abi Talib yang juga sebagai Ketua Panitia PPDB Sekum YPS, dan ya serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru Sekum yang saya hormati juga, rekan-rekan panitia PPDB Sekum dan SMP YPS Singkole. Baik Bapak dan Ibu, saya akan membagikan layar presentasi. Tentu semua informasi yang akan kami sampaikan sangat penting. Untuk itu kami menyampaikan di awal bagi Bapak Ibu untuk bisa memberikan perhatian secara maksimal dan juga bisa meminimalkan hal-hal yang bisa mengganggu fokusnya Bapak Ibu di lingkungan tempatnya saat ini mengikuti secara virtual. Iya, selamat datang juga buat Anda semua, para siswa ya, yang juga sudah bergabung di meeting room ini. Ya, Bapak dan Ibu. Ya, sebagai informasi awal buat kita semua, perlu kita ketahui bahwa konteks PPDB Sekum YPS tahun 2024 terkait daya tampung itu terbatas ya, sehingga tidak dapat mengakomodasi semua
anak pekerja PT Vale dan begitupun anak pekerja atau pegawai dari Yayasan Pendidikan Sowako. Adapun tujuan dilaksanakannya PPDB ini yaitu untuk mendapatkan peserta didik kelas awal pada semua tingkatan sekolah sesuai dengan kuota dan daya tampung yang telah ditetapkan. Nah, ada 3 dasar hukum Bapak dan Ibu yang melandasi pelaksanaan PPDB ini ya. Mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, kemudian Permendikbud ya nomor 1 tahun 2021 dan regulasi yang ketiga yaitu surat keputusan Sekjen Kemdikbud Riset dan Teknologi tanggal 30 Oktober 2023 sebagai acuan hukum kita. Kemudian kalau kita perhatikan tabel daya tampung sekolah tahun ini Bapak Ibu di kolom di baris ketiga SMP SPS itu akan menerima 6 rombongan belajar dengan maksimal jumlah anak di tiap rombel itu 32 peserta didik sehingga daya tampung kita untuk tahun ini 192 siswa. Nah, ketentuan PPDB kita ya sama seperti tahun sebelumnya ya. Khusus untuk pekerja PTVI dan pegawai PS POH ya, point of hire luar dan lokal itu 80% daya tampung sekolah. Kemudian untuk calon pendaftar ya dari masyarakat lokal terdampak itu 15% Bapak Ibu, kemudian 5% itu khusus jalur prestasi bagi anak pekerja PTVI, pegawai PS, baik itu POH luar ataupun POH lokal, dan juga anak masyarakat lokal terdampak, dan ya termasuk anak masyarakat umum, alumni dari sekolah di 4 kecamatan wilayah pemberdayaan PTVI yang punya prestasi, baik itu prestasi akademik atau prestasi non akademik dengan syarat ya prestasi akademik ya Bapak Ibu itu memperoleh juara 1, 2 atau tingkat 3 di tingkat provinsi dan mencakup lomba pada mata pelajaran, lomba karya tulis ilmiah atau lomba yang sejenisnya. Kemudian khusus untuk jalur prestasi non akademik ya yang memilih jalur prestasi non akademik perolehan juaranya 1, 2, 3 tingkat provinsi di bidang olahraga, bidang seni dan sejenisnya. Kemudian menyertakan nilai rata-rata rapor dengan nilai minimum 85 ya, 85 dari skala 0 sampai 100. Adapun kriteria calon peserta didik ada 10 kriteria. Yang pertama yaitu merupakan anak pekerja dari PTVI atau pegawai PS POH luar, kemudian anak pekerja PTVI atau pegawai PS POH lokal ya, lokal Sowako, anak masyarakat lokal terdampak, dan ini dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang. Kemudian ada juga anak masyarakat umum yang berprestasi di sekolah di 4 wilayah pemberdayaan. Yang kriteria kelima itu memiliki bukti prestasi yang bisa dibuktikan berupa sertifikat, piagam, piala, trofi atau medali, dan disertai surat keterangan prestasi dari sekolah sebagai pengesahan atas prestasi yang diperoleh oleh anak ya. Kemudian kriteria yang keenam telah lulus atau duduk di kelas 6 SD atau yang sederajat, kemudian berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2024, lulus seleksi administrasi, lulus seleksi akademik. Seleksi akademik ini yaitu tes tertulis dan seleksi nilai rapor, dan lulus seleksi portofolio khusus jalur prestasi. Ya, kalau kita lihat
skemanya. Nah, daya tampung yang dijelaskan di awal oke. 80% itu ya terdiri dari anak pekerja PTPI atau pegawai PS ya, luar dan lokal POH-nya. 15% masyarakat lokal terdampak, 5% anak berprestasi, orang tuanya atau orang tua penanggung itu karyawan PTPI, YPS, masyarakat lokal terdampak atau outside, di luar dari 3 kategori ini. Minimal prestasinya tingkat provinsi, juara 1, 2, 3, ya kategori akademik dan non-akademik. Nah, kapan waktu pendaftarannya? Untuk tahun ini Bapak Ibu, pendaftaran itu kita mulai di tanggal 5 April ya. Tanggal 5 April sampai 26 April 2024 dan aksesnya, tautannya ya di portal PPDB yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian tata cara pendaftaran ya di website yang ini tadi Bapak Ibu. Kemudian penting bagi pendaftar ya untuk membaca terlebih dahulu informasi tentang PPDB ya, dan juga fokus pada kelengkapan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan unit sekolah yang didaftar. Tentu kita di SMP PS Sekolah ya. Kemudian saat mendaftar ya, saat akan melakukan pendaftaran itu menggunakan Google Chrome ya, menggunakan peramban atau browser Google Chrome. Kemudian disarankan login menggunakan akun Google atau email ya, gmail.com, dan penting bagi para pendaftar untuk mengingat email ini ya, karena satu email ini akan kita gunakan sampai pada tahapan seleksi berikutnya. Kemudian dokumen yang perlu diunggah, jadi Bapak Ibu sebelum melakukan pengunggahan ya, agar memastikan terlebih dahulu kelengkapan dokumennya, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga. Ya, sebentar kami akan tampilkan contohnya di akhir presentasi ini. Kemudian pas foto, surat keterangan duduk di kelas akhir ya, saat ini khusus untuk pendaftar SMP. Kemudian BN atau ya nomor pegawai khusus pendaftar jalur anak pekerja PTPI atau pegawai PS. Kemudian bagi anak-anak kita yang ya membutuhkan ya surat rekomendasi dapat mengikuti kelas reguler dari pusat terapi khusus untuk calon peserta didik anak berkebutuhan khusus. Kemudian surat keterangan MLT yang diverifikasi oleh External Relation and Corporate Affairs PTVI khusus untuk pendaftar jalur MLT. Kemudian yang ke-8 ya, yang ke-9 bagi yang mengambil jalur prestasi ya, itu menyiapkan dokumen sertifikat, piagam, piala atau trofi ya atau medali yang diperoleh. Kemudian surat keterangan berprestasi dan perhitungan rata-rata nilai rapor khusus untuk aspek pengetahuan ya dari sekolah asar. Kemudian rapor aspek pengetahuan ini ya mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam di 5 semester ya, 5 semester terakhir. Kemudian Bapak Ibu perlu memastikan ya bahwa dokumen yang diunggah itu tersimpan dalam bentuk file scan atau foto yang tampak jelas ya, terlihat jelas, bisa terbaca dengan jelas pada perangkat yang digunakan untuk mendaftar, komputer atau handphone yang digunakan dalam proses mengisi formulir pendaftaran. Adapun tata cara pendaftarannya Bapak Ibu di website tadi ya, silakan pilih menu pendaftaran,
sesuai dengan unit sekolahnya ya. Tentu memilih pendaftaran awal pada unit SMP, kemudian isi formulirnya secara lengkap. Setelah Bapak Ibu mengisi formulir, Bapak Ibu bisa mengecek data inputan itu pada inbox-nya ya, kotak masuk email yang digunakan untuk mendaftar. Selain notifikasi yang muncul di email pesan masuk Bapak Ibu, bisa juga melakukan pengecekan di resume ya, di menu resume pendaftaran awal di website pendaftaran tadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika ada kebutuhan untuk memperbarui data unggahannya, panitia sudah menyiapkan fasilitas edit tanggapan. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke edit tanggapan untuk memperbarui data-data yang masih perlu untuk dilengkapi. Kemudian untuk nomor pendaftaran ini akan dikirimkan kepada pendaftar setelah berakhir masa pendaftaran ya, dan semua akan dikirimkan ke email. Nah, untuk pilihan jalur pendaftaran Bapak Ibu, kita menggunakan 4 warna sebagai pembeda untuk memudahkan identifikasi. Pertama itu formulir biru ya, diperuntukkan bagi pendaftar anak pekerja PTPI atau pegawai PS POH luar. Sedangkan untuk formulir merah itu untuk POH lokal ya, karyawan PTPI atau pegawai PS POH lokal. Untuk formulir kuning itu bagi calon peserta didik yang orang tua penanggung itu masyarakat lokal terdampak. Kemudian formulir hijau ya khusus untuk jalur prestasi. Ya, seperti yang sudah saya rincikan di tayangan sebelumnya, di slide sebelumnya. Nah, jadwal verifikasi itu akan dilakukan mulai tanggal 29 April ya, 29 April sampai 6 Mei. Kalau tadi tanggal pendaftarannya 5 April sampai 26 ya. Dan, apa saja yang akan diverifikasi? Nah, tim verifikasi ini akan mencoba mengecek data mulai dari data diri calon peserta didik ya, khusus untuk pendaftar jalur prestasi, kemudian data orang tua penanggung, baik itu ya khusus untuk orang tua penanggung dari pekerja PTPI itu akan diverifikasi oleh HR ya, kemudian pegawai PS itu datanya akan diverifikasi oleh bagian kepegawaian PS, dan khusus untuk orang tua penanggung calon peserta didik anak MLT itu diverifikasi oleh Exrel PTPI. Adapun pengumumannya, hasil seleksi berkas itu akan disampaikan pada tanggal 10 Mei 2024. Ya, pengumuman hasilnya itu, hasil pengumuman akan dirilis ke email pendaftar ya. Kemudian untuk seleksi akademik SMP ya, itu rapor SD kelas 4 ya, di kelas 4 semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester 1 atau semester ganjil. Kemudian ada tes kemampuan dasar berbasis komputer. Nah, tes ini mencakup kemampuan literasi dan kemampuan numerasi dari para pendaftar. Kemudian proses seleksi akademik ini wajib diikuti oleh semua jalur pendaftaran ya, calon peserta didik SMP. Kemudian adapun penginputan nilai rapor mata pelajaran itu dilakukan pada saat proses pengisian formulir pendaftaran awal. Iya, selanjutnya verifikasi nilai rapor itu akan dilakukan di tanggal 10 sampai 17 Mei, dan khusus untuk SMP, tes kemampuan dasar itu akan dilaksanakan di tanggal 21 Mei. Adapun hasil pengumumannya ya di hari yang sama ya, di hari yang sama Bapak Ibu, di tanggal 21 Mei secara live show melalui Google Meet dan YouTube live streaming
serta dikirimkan melalui email yang digunakan pada saat pendaftaran. Bapak Ibu juga bisa melihat hasil pengumumannya, data pengumuman itu pada website tempat pendaftarnya ya. Ya. Nah, bagi peserta yang dinyatakan lolos dari tahapan seleksi, itu bisa melakukan pendaftaran ulang dari tanggal 3 sampai 7 Juni 2024. Adapun ketentuan dan tata cara pendaftaran ulang ya, tentunya peserta lulus ya seleksi akhir pada unit sekolah, kemudian lulus dari sekolah asal dibuktikan dengan ijazah atau sebagai bukti sementara bisa melampirkan surat keterangan lulus ya, surat keterangan lulus. Bagi calon peserta didik yang lulus seleksi akhir namun tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian kuota calon yang mengundurkan diri ini akan diisi oleh peserta didik yang berstatus cadangan sesuai dengan jalur pendaftaran, urutan peringkat, mekanisme pengisian kuota PPDB ini. Ya, ada mekanisme pengisian kuota ya, Bapak Ibu. Kemudian pemanggilan cadangan untuk mengisi kuota kosong dilakukan melalui panggilan telepon atau SMS, WA, email itu sehari sebelum penutupan pendaftaran ulang ya. Iya, tata cara pendaftaran ulang ya. Jadi formulirnya juga diakses di website yang sama. Kemudian sebelum melakukan pendaftaran, tentu Bapak Ibu perlu membaca terlebih dahulu informasi khusus yang tertera pada website itu. Dan sama seperti pada tahapan pendaftaran, juga menggunakan peramban Google Chrome. Dan login menggunakan akun yang sama ya, akun Gmail, @gmail.com. Kemudian siapkan dokumen surat keterangan lulus dari sekolah asal, ya, dan dokumen ini tersimpan dalam bentuk file scan yang atau foto yang dapat terbaca jelas ya pada perangkat. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih menu pendaftaran SMP, kemudian melakukan pengisian secara lengkap. Jika sudah mengisi secara lengkap, maka nanti akan ada notifikasi ya, ada pemberitahuan yang masuk ke email Bapak Ibu, dan juga bisa melihat pada resume pendaftaran ulang. Nah, bagaimana jika ada kendala saat melakukan proses pendaftaran ya? Maka panitia sudah menyiapkan fasilitas asistensi ya atau konsultasi bagi calon pendaftar. Ini Bapak Ibu bisa dilakukan di hari Senin ya. Hari Senin sampai Jumat, yaitu pada tanggal 22 sampai 26 April di hari kerja, yaitu pukul 13.30 sampai 15.30. Ya, sesuai unit sekolah pelaksana. Kemudian ini yang penting ya, yang perlu Bapak Ibu jadikan sebagai pedoman, sengaja kita tampilkan sebagai referensi agar Bapak Ibu lebih siap dan dokumen-dokumen yang akan diunggah itu memenuhi standar dokumen yang kita butuhkan. Karena tentu hal ini juga akan memudahkan dalam proses verifikasi. Ini kami tampilkan contoh akta kelahiran ya Bapak Ibu. Jadi melakukan scan ya atau memindai dokumennya itu semua bagian harus nampak secara utuh Bapak Ibu, seperti di contoh ya. Nah, di sebelahnya ini ada contoh dokumen yang tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena ada bagian yang terpotong. Ada bagian yang terpotong. Jelas ya, ditunjukkan oleh tanda panah ini. Ini untuk akta kelahiran. Kemudian untuk kartu keluarga juga ya. Untuk kartu keluarga tidak jarang ditemukan ada kartu keluarga yang belum ditandatangani oleh kepala keluarga. Nah, Bapak Ibu
perlu memastikan bahwa sudah membubuhkan tanda tangan sebelum memindai atau memfoto dokumen yang dimaksud. Kemudian juga pas foto ya Bapak Ibu, perlu diketahui untuk semua pendaftar, pas foto yang dibutuhkan pada saat mendaftar itu pas foto yang berlatar belakang warna biru, ya, berlatar belakang warna biru. Jadi pas foto ini persis seperti pas foto ijazah ya, cara berposenya tampak setengah badan utuh sampai ke kepala. Nah, ini dia yang perlu kita hindari ya, jangan sampai Bapak Ibu mengunggah file foto yang seperti yang contoh ini. Ini wajahnya tentu tidak tampak jelas, kemudian ini juga sama ya, wajahnya tidak terlihat. Kemudian batch number ya. Nah, ini itu tidak tampak dengan jelas ya Bapak Ibu ya, nama dan nomor BN-nya, karena ya mungkin sudah cara pengambilan gambarnya itu goyang atau blur ya, sehingga tidak tampak dengan jelas. Maka Bapak Ibu dalam memindai atau scan atau foto dokumen ini perlu memperhatikan hasilnya. Kalau sudah tampak jelas semua baru layak untuk diunggah. Begitupun untuk sertifikat ya. Iya, ini sertifikat yang tidak utuh, tidak ada ya, tidak tertera pihak yang berwenang ya, yang memberikan pengesahan di dalam sertifikat ini. Jadi harus utuh seperti gambar yang pertama ini ya, Bapak Ibu ya, Anda semua. Kemudian, nah ini dia juga rapor ya, rapor. Karena rapor ini datanya itu kecil ya, huruf angkanya itu kecil, maka Bapak Ibu perlu ketelitian, boleh melakukan pengulangan dalam memfoto atau melakukan scanning untuk memastikan tulisannya, angkanya itu sudah bisa dibaca dengan jelas ya. Ini contoh yang benar, sementara ini terpotong, dokumennya terpotong. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, baik itu mulai dari ya informasi secara umum general tentang PPDB ini sampai ke hal yang teknis, terutama pada dokumen yang akan Bapak Ibu unggah nantinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan bila mana ada hal yang perlu diperjelas. Untuk itu saya berikan kesempatan kembali kepada MC kita untuk memandu sesi tanya jawab ini. Silakan Bu. Baik. Terima kasih Pak Fadli atas pemaparan materinya. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, di kolom chat saya sudah kirimkan daftar hadir Bapak Ibu, silahkan diisi. Bagi anak-anakku juga yang mengikuti Meet kali ini juga boleh mengisi. Untuk sesi tanya jawab, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand pada layar Bapak Ibu ataupun kolom komentar. Jika Bapak Ibu ingin menuliskan, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, ada Bapak Rudi Rusli. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya orang tua dari siswi Latifah Putri Asaliyah mau bertanya, yang file untuk diunggah nantinya itu apakah dia dalam bentuk JPG atau dalam bentuk PDF ya Ibu? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Saya langsung saja ke pemateri.
Silakan Pak Fadli. Iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Pak Rudi. Jadi Bapak Ibu bisa mengunggah file dalam bentuk PDF ya, tentu file yang melalui proses scanning, atau juga bisa file dalam bentuk JPG ya, hasil foto itu, atau boleh menggunakan kedua-duanya dalam proses pendaftaran itu. Ada dokumen yang Bapak Ibu scan, ada juga dokumen yang Bapak Ibu foto dalam bentuk JPEG. Baik, bagaimana Bapak Rudi? Apa sudah jelas jawabannya? Sudah jelas, terima kasih banyak atas informasinya. Ya, baik, sama-sama Bapak. Pertanyaan kedua ada dari Bapak Yoel Tangdilintin. Silakan Bapak. Mikrofonnya belum dinyalakan Bapak. Silahkan Pak Yoel. Suaranya belum terdengar Pak. Mikrofonnya masih off. Masih belum ada Pak suaranya. Halo, sudah? Ya, sekarang sudah terdengar Bapak. Silakan. Ya. Iya, baik ya. Terima kasih. Kalau yang saya tanyakan ini adalah tadi yang disampaikan Pak Fadli adalah persentase untuk yang menjadi mahasiswa SMP ya. Ini kan 80%, 5%, 15%. Ya, yang saya mau tahu itu jumlah totalnya, maksudnya angkanya langsung. Boleh Pak ya? Halo? Jumlah siswa yang ditampung di YPS ya. Ya, baik Pak Yol. Data ini bisa kita peroleh ya dari jumlah daya tampung yang ada tahun ini. Tahun ini SMP itu daya tampungnya 192. Sehingga 192 ini untuk pendaftar yang menggunakan formulir biru atau hijau, khusus untuk anak pekerja ya dari PTVI atau pegawai PS, itu mencakup 80% dari 192 ini, Pak Yol. Kemudian begitupun MLT ya, 15% dari 192, dan juga buat yang jalur prestasi. 5% dari 192, Pak Yol. Oke, demikian, baik, Pak. terima kasih. Baik, sudah jelas ya Bapak Yoel ya? Ya, sudah jelas Bu. Ya, kita berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Aisyah Isah yang mengangkat tangan. Silahkan Ibu Aisyah Isah. Ya, silahkan Ibu Aisyah. Baik, kalau belum saya ke kolom komentar dulu. Di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Nikmah Nuni. Bagaimana dengan daftar ulang? Apakah dilakukan secara offline dengan membawa berkas asli? Baik, Pak Fadli, boleh dijawab pertanyaannya. Silahkan Pak Fadli. Dari Ibu Nikmah ya, Ibu Nikmah. Iya, saya tampilkan kembali, Bu, tata cara pendaftaran ulang ya. Jadi pendaftaran ulang juga kita lakukan berbasis website ya, Ibu ya. Melalui ya, ini laman websitenya, di layar bisa dilihat, https ya, ppdb EPS SCH ID. Jadi pendaftaran ulang juga dilakukan secara online. Demikian, terima kasih. Baik, Ibu Nikmah, apa sudah jelas? Baik,
Ibu Nikmah. Iya, sudah jelas. Terima kasih Bu Nikmah. Kita pindah ke pertanyaan, masih ada satu di pertanyaan di kolom chat Pak Fadli. Pertanyaannya, warna apa latar foto yang akan dikumpulkan? Sepertinya tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Jadi warna yang akan digunakan Biru. itu berwarna biru ya Pak Fadli? Iya, betul. Biru Pak. Sudah jelas Pak Abdul Aziz? Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan di yang resen, ada beberapa orang. Ya, terima kasih Pak Abdul Aziz. Ibu Evi, silahkan Ibu Evi pertanyaannya. Ibu Evi, tidak ada. Ibu Aisyah Isa. Kalau begitu saya berpindah karena belum ada respon. Sebentar kita kembali ke Ibu Aisyah dan Ibu Evi. Ibu Aidil, Ibu Aidil, Bapak Aidil, silahkan. Ibu atau Bapak Aidil, silahkan pertanyaannya. Belum ada juga responnya. Kalau begitu saya turun ke bawah. Ibu Dian Puji Pancari, silahkan Ibu, dinyalakan mikrofonnya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya mau tanya, tadi kan ada upload tentang dokumen ya, dan itu harus istilahnya harus benar penguploadannya itu, karena kalau tidak akan terjadi masalah gitu. Nah, apakah ada kayak semacam feedback ke email atau apa kalau penguploadan dokumen itu sudah benar dan diterima dengan baik gitu? Maksud saya kan kadang kita orang tua suka di dalam suka apa mungkin kurang jelas tapi menurut kita sudah jelas atau bagaimana gitu. Adakah semacam kayak email dari sistem bahwa sudah diterima dan sudah diterima dan penguploadannya sudah benar gitu Pak? Ya, memastikan itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silahkan Pak Fadli. Iya, terima kasih Bu Dian. Tentu setelah para pendaftar ya memastikan bahwa dokumen sudah layak untuk diunggah, nanti pada saat proses verifikasi Bapak Ibu, kalau toh ternyata memang ada dokumen yang menurut tim verifikator ada data yang belum bisa terbaca, maka Bapak Ibu pendaftar itu akan dihubungi langsung oleh verifikator. Ya. Jadi di pendaftaran nanti ada nomor yang bisa yang tentu yang Bapak Ibu isi ya. Nomornya yang nanti akan digunakan untuk menghubungi Bapak Ibu pendaftar untuk melakukan pembaruan data ya yang dibutuhkan. Demikian Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Fadli atas jawabannya. Ibu Dian, apakah sudah jelas? Ya, sudah jawaban jelas. dari pertanyaan Ya, Ibu. Ya, terima kasih. Berarti nunggu verifikator ya Pak ya? Verifikasinya apakah sudah datanya sudah diterima dengan baik gitu ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Berikutnya Pak Fadli, saya berpindah ke kolom chat. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama mengenai pelaksanaan tes. Apakah dilakukan di sekolah? Kalau iya, apakah anak-anak membawa perangkat masing-masing? Seperti itu Pak Fadli. Silakan Pak Fadli. Ini harus bergantian mute ini. Ya, baik. Kita ke pertanyaan yang di chat room ya. Dari Ibu Andi Nasira pertama Bu ya. Ya, betul Bu. Pelaksanaan tesnya itu dilaksanakan di sekolah ya. Di unit SMP dan perangkatnya dibawa oleh pendaftar. Disiapkan oleh pendaftar itu sendiri. Kemudian langsung aja Bu ya. Silakan Pak Fadli. Pertanyaan kedua. Dari Ibu
Nurul Akilahode, bagaimana kalau alamat kami sekarang di Sorowako, tapi kami belum sempat mengurus pindah domisili dari Wasponda ke Sorowako, apakah saya mengubah kartu keluarga kami? Iya, ini Ibu Nurul Akilah, kalau misalnya mendaftar menggunakan jalur MLT ya, misalnya MLT, maka tentu data yang kami butuhkan untuk verifikasi adalah data surat rekomendasi dari MLT. Sedangkan untuk data kartu keluarga, ya saya kira tidak perlu diganti ya Bapak Ibu ya, Bu Nurul Akilah. Atau bisa dispesifikkan bagaimana kebutuhannya Bu? Saya belum bisa tangkap maksud inti dari pertanyaannya. Boleh, silakan Ibu Nurul Akilah kalau mau nyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak. Maksud saya begini, kalau misalkan kami kan belum sempat mengurus mengganti kartu keluarga kami, apakah maksudnya kalau misalnya dari alamat dari Wasponda, kira-kira peluang masuknya bagaimana ya? Oh iya, boleh tahu ya Bu Nurul, mendaftarnya di jalur yang mana ya Bu ya? Lokal. Iya, yang kita butuhkan adalah surat rekomendasi ya, dari kalau lokal berarti dapat surat rekomendasi, perlu surat rekomendasi dari Pasitabe ya kalau nggak salah ya Bu ya, kalau Wasponda. Aja atau boleh kalau saya kan ayahnya memang dari karyawan PT Vale juga Pak. Maksud saya POH lokal. Ya, POH lokal. POH lokal. Oh, POH lokal, maaf. Iya, maksud saya itu. Oh iya. POH lokal itu Bu Nurul itu akan diverifikasi di HR ya, di HR. Ya, nggak perlu ganti kartu keluarga Bu. Iya. Ada tambahan dari Pak Mahmudin, silakan Pak. Jadi kartu keluarga nggak perlu diganti Ibu karena jarak domisili itu tidak menjadi penentu kelulusan. Oh. Ya, penentu kelulusannya itu kalau memang sudah valid semua dokumen, maka penentu kelulusannya adalah tes seleksinya. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya. Sudah jawab Pak Mahmudin. Iya. Jelas ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Mahmudin atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Misnawati. Apakah materi nanti ini akan di-share di grup kelas? Share sekarang aja. Sudah ada di chat room ya, Bapak Ibu. Nanti dibagikan oleh Bu Wiwi. Seperti itu Ibu Misnawati jawabannya. Berikutnya saya boleh berpindah dulu ke yang mengangkat tangan supaya kita bisa seimbangkan antara kolom chat dengan yang mengangkat tangan. Ibu Aisyah, boleh nyalakan mikrofonnya? Bapak Yoel masih mau bertanya Bapak? Sudah tidak ada lagi. Hanya tangannya belum turun-turun ini. Wah, baik Pak, saya turunkan kalau begitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita berpindah ke kolom chat lagi. Pertanyaan dari Ibu Evi. Apakah Gmail yang digunakan harus Gmail peserta pendaftar atau Gmail orang tua? Ya, silahkan Pak Fadli. Iya, baik Bu. Boleh salah satunya ya Bu ya, tapi yang pasti bahwa email yang kita gunakan daftar itu konsisten kita gunakan umpan balik dari sistem itu akan terkirim ke email yang digunakan atau akun yang digunakan untuk pada saat pendaftaran. Gitu ya.
informasinya untuk Bu Evi. Bagaimana Ibu Evi? Sudah jelas jawaban dari pertanyaan Ibu? Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Ibu kembali. Bagaimana dengan hasil tes? Kan ada dari nilai rapor dan ujian. Jadi hasilnya akumulasi kode item itu ya, bukan cuma dari hasil tesnya. Presentasinya seperti apa? Oh iya. Ya. Iya Bu Nikmah Nuni, mengacu ke peraturan PPDB, ada bobot ya, ada bobot untuk nilai rapor dan ujian itu sendiri 30% ya di nilai rapor dan 70% dari hasil seleksi akademik, yaitu kemampuan literasi dan numerasinya. Nanti hasil tes ini dan hasil dari nilai rapor itu akan diakumulasi secara langsung. Bapak Ibu bisa lihat pada saat pengumuman seleksi. Ya, itu untuk Ibu Nikmah. Bagaimana Ibu Nikmah? Sudah jelas? Baik. Boleh saya berpindah ke pertanyaan berikutnya sambil menunggu respon. Oh ya, sudah ada responnya Bu Nikmah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Hasmawati. Apakah akun Gmail siswa akan dinonaktifkan oleh sekolah setelah tamat SD? Bagaimana, Pak Fadli? Silakan. Iya, selama proses pendaftaran ya, tentu tetap aktif ya, Bapak Ibu, sampai selesainya proses pendaftaran. Tapi kemudian setelah lulus pindah ke jenjang sekolah berikutnya, ini menjadi kebijakan dari sekolah masing-masing, karena Ananda akan punya akun Gmail yang baru, akun belajar di EPSN di jenjang pendidikan mereka. Bagaimana Ibu Hasmawati? Apakah sudah jelas dengan jawaban dari Pak Fadli? Oke. Sambil menunggu respon dari Ibu Hasmawati, kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Lucia Erni. Mulai pendaftarannya kapan? Silakan Pak Fadli ditampilkan slide yang sebelumnya. Karena Ibu Lucia mungkin terlambat. Iya. Ya, Ibu Lucia, saya tampilkan kembali layar ya. Jadi pendaftaran ini mulai tanggal 5 April sampai 26 April 2024 Bu, melalui website yang ada di layar. Sudah tampil ya Ibu Lucia. Jadi nanti waktu pendaftarannya mulai tanggal 5 April sampai 26 April 2024. Berikutnya saya pindah ke pertanyaan ke Bapak Bintara Utomo. Bapak Bintara Utomo, silahkan Pak, dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan Pak Bintara. Suaranya belum terdengar, Pak. Yuk, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Saya dari salah satu wali murid yang ingin mendaftar dari sekolah SD yang berbeda. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan mengenai materi tes kemampuan dasar itu, apakah pembekalan dari SD YPS yang saat ini maupun SD yang lain itu sudah sama untuk melangkah mendaftar di SMP YPS ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bintara. Ya, saya arahkan ke Pak Fadli, silakan Pak. Iya Pak Bintara, untuk pertanyaannya mengenai
tes kemampuan dasar berbasis komputer ya, akan menggali kemampuan anak kita pada kemampuan literasi dan numerasi, Pak. Literasi dan numerasi. Kalau soal apakah dalam proses pembinaan itu menggunakan bahan yang sama antara sekolah satu dan sekolah yang lain, saya tidak tahu untuk hal itu, Pak. Saya belum bisa menjawab untuk hal itu. Intinya anak Bapak itu perlu persiapan lebih awal. Bapak bisa melakukan pencarian dari berbagai sumber yang ada di internet. Ada banyak sekali referensi untuk melatih kemampuan literasi dan numerasi anak-anak dari Bapak Ibu sebagai calon pendaftar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Sudah jelas ya Pak Bintara. Baik, pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Cintami. Apakah ada penambahan persen jumlah kuota jika salah satu jalur calon siswa SMP YPS kurang jumlah siswa yang lulus atau mendaftar? Silakan Pak Fadli. Oke, dari Ibu Cintami Pairunan ya. Di awal tadi saya kira Ibu juga sudah dapatkan informasinya ya, perihal kuota. Ya, saya tampilkan kembali. Nah, ini dia ya. 80% untuk anak pekerja PTPI, pegawai atau pegawai PS, PO luar lokal, 15% untuk MLT, dan 5% untuk prestasi akademik atau non-akademik. Perihal apakah ada penambahan presentasi jumlah kuota, saya kira ini pertanyaan perihal kebijakan ya, kebijakan PPDB, dan saya kira lebih tepat jika pertanyaan Ibu dijawab oleh Bapak Mahmudin ya, selaku panitia PPDB Sekum dan juga penanggung jawab ini. Boleh saya persilakan Pak Mahmudin, silakan. Tadi pertanyaannya tentang pengisian kuota ya? Iya, pengisian kuota. Ya, untuk pengisian kuota PPDB, Bapak Ibu, jika terjadi kekurangan pendaftar atau ada yang lowong pada jalur pendaftaran MLT, itu akan diisi oleh karyawan POH lokal. Begitu pula kalau ada kekurangan atau ada lowong pada jalur pendaftaran jalur prestasi, itu juga akan diisi oleh anak pendaftar dari jalur POH lokal. Jadi begitu. Sedangkan jika terjadi kekosongan pada jalur pendaftaran karyawan, itu tidak bisa diisi oleh dari jalur yang lain. Demikian. Ya, terima kasih Pak Mahmudin atas jawaban dari pertanyaan Ibu Cintami Pairunan ya. Ya, betul. Baik, saya berpindah ke bagaimana Ibu Cintami? Apa sudah jelas penjelasan dari Bapak Mahmudin? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya ada dari Pak Afan, kayaknya sepertinya sudah dijawab. Pertanyaannya sama dengan Ibu Dian. Kemudian Bapak atau Ibu Nur Alim, apakah rapor dari kelas 4 sampai 6 perlu dilegalisir atau langsung difoto aslinya saja? Ya, silakan Pak Fadli untuk menjawab pertanyaan ini. Dokumen asli Pak. Jadi tidak perlu legalisir. Dokumen asli yang tentunya di dalamnya sudah ada pengesahan ya dari pimpinan sekolah. Demikian Pak Nur Alim. Sama-sama Pak. Iya, sudah jelas dari Pak Nur Alim. Pertanyaan berikutnya, Pak Bintara ingin bertanya lagi? Tidak Bu, cukup Bu. Iya Pak, masih ada pertanyaan Pak Bintara? Cukup.
Oh iya, soalnya masih resennya masih aktif Pak. Iya, terima kasih Pak, saya turunkan. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kami masih menunggu di kolom chat dan juga boleh langsung raise hand. Ada dari Bapak Nur Alim, boleh dikirim link pendaftaran online di sini. Sepertinya tanggal 5 ya Pak? Iya. Ya, nanti Betul, Bu. masih sosialisasi. Jadi tanggal 5 baru terbuka Pak pendaftarannya. Oh ya, baik. Sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada Bapak Ibu? Pak Bintara masih raise hand? Masih ada yang mau ditanyakan? Oh sudah cukup. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaannya Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan dari kolom chat maupun yang raise hand untuk menyalakan mikrofon, baiknya saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf jika selama kegiatan ini berlangsung ada khilaf kami. Maaf, daftar hadir. Oh ya, saya copy kembali daftar hadirnya. Mohon maaf. Ya. Ya, silakan Bapak Basri. Ya, sudah ada di kolom chat. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Linknya ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi PPDB SMP YPS Singkole. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar dan semoga anak Bapak Ibu bisa jadi bagian dari kami di SMP YPS Singkole. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.